Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Pada kali ini kita akan mempelajari materi kelas 3 tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 1 pembelajaran kelima. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, alat ukur satuan panjang, konversi satuan panjang, proses pembuatan garam, arti lambang sila ketiga Pancasila, dan sikap-sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Ya, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan pengukuran benda yang kalian miliki? Dan dengan apa kalian mengukurnya? Oh iya, ada yang pernah melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Betul, itu bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Pengukuran panjang bisa dilakukan dengan satuan tidak baku dan dengan satuan baku. Dengan satuan tidak baku, contohnya yaitu hasta, jengkal, langkah, kaki, tapak, dan sebagainya. Sedangkan pengukuran panjang dengan satuan baku, contohnya yaitu penggaris, meteran, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan menyebutkan alat ukur baku untuk mengukur panjang. Siapa yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Alat ukur satuan panjang yang pertama adalah penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contohnya, mengukur panjang ballpoint, mengukur panjang buku, mengukur panjang penghapus, dan sebagainya. Contoh alat ukur satuan panjang yang kedua yaitu meteran tali. Meteran tali biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang dan juga lebar kain, untuk mengukur panjang lengan, untuk mengukur lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan, dan lingkar pinggang. Contoh alat ukur yang ketiga yaitu meteran saku. Meteran saku digunakan oleh Pak Tukang untuk mengukur panjang meja, panjang kayu, mengukur panjang pintu, bisa juga untuk mengukur jarak lompatan, dan sebagainya. Alat ukur yang keempat yaitu meteran roll. Nah, meteran roll ini digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang lagi. Biasanya digunakan untuk tukang bangunan untuk mengukur panjang tanah, panjang kelas, luas halaman, luas lapangan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Apakah kalian tahu bagaimana proses pembuatan garam? Ya, garam adalah bahan makanan yang dibuat dengan memanfaatkan proses perubahan wujud. Perubahan wujud apa ya yang terjadi pada garam? Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita pelajari. Pembuatan garam dihasilkan dari air laut, biasanya di pinggir pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Petani garam membuat ladang garam berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan, kemudian diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Agar lapisan garam tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Jangan menunggu musim hujan ya, karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Setelah garam dipanen, garam lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirimkan ke daerah-daerah. Ada pula proses pembuatan garam dengan cara yang lainnya. Untuk lebih memahami tentang proses pembuatan garam, mari kita tonton video perjalanan si Unyil berikut ini. Si Unyil, yuk kita kemon.
Satu lagi nih, berkah dari pesisir yang disediakan oleh laut. Yap, garam dalam jumlah yang sangat banyak. Cuma sayangnya, kebutuhan garam yang sangat tinggi belum dapat diimbangi oleh jumlah produksi garam di tanah air. Karena petani garam tidak bisa menghasilkan garam saat musim hujan kayak sekarang. Untungnya, sekarang ada teknologi yang membuat petani garam bisa memanen garam sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca. Kualitas garam yang dihasilkan juga lebih baik loh. Mantap! Yuk, kita kemon! Tambak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung gak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu, plastik ultraviolet dengan bentuk Prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Kalau kata petaninya, dengan rumah Prisma ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan garam 5 kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Nah, yang penasaran? Yuk kita intip cara bikin garam di dalam rumah Prisma ini. Mulainya dari sini nih. Air laut sengaja dialirkan menuju bunker atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju ulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari ulir, baru deh air yang sudah bersih masuk ke dalam rumah Prisma. Melalui proses pemanasan, air muda akan berubah menjadi air tua. Proses ini berlangsung selama musim kemarau. Jadi sewaktu musim hujan, stok air tua bisa tetap menghasilkan garam dan bisa panen sepanjang tahun. Kalau pakai cara biasa, masa panennya hanya selama beberapa bulan saja dalam setahun. Sekarang kita lihat ke dalam rumah Prismanya yuk. Ada 2 lantai nih. Bagian bawahnya untuk menampung air tua. Dan bagian atasnya adalah meja produksi. Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan rumah Prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja, tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Mari kita simak cerita berikut ini. Ayah Toro memiliki bambu berukuran 4 meter. Toro disuruh untuk memotongnya. Toro memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa sentimeter sisa bambu yang telah dipotong? Bagaimana ya cara yang tepat untuk menghitung sisa bambu tersebut? Mari kita pelajari. Untuk memecahkan masalah Toro tadi, kita perlu mengkonversi satuan panjang. Mari kita pelajari tangga satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apabila turun 1 tangga, maka kita kalikan 10. Turun 2 tangga dikali 100. Jika turun 3 tangga, maka dikalikan dengan 1000. Nah, kebalikannya, apabila naik 1 tangga, maka kita bagi 10, naik 2 tangga kita bagi 100, naik 3 tangga kita bagi dengan 1000. Nah, berikut Bu Guru tampilkan contoh soalnya. 6.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Ya, kira-kira naik berapa tangga ya? 1, 2, 3. Maka 6.000 dibagi 1000 sama dengan 6 kilometer. Nah, berikut adalah contoh soal yang kedua, yaitu 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kira-kira turun berapa tangga ya? 1, 2. Ya, maka penyelesaiannya 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter, yaitu 2 dikali 100. Kita ubah dulu meter menjadi sentimeter. Hasilnya yaitu 200 cm. Ya, berikut adalah contoh soal cerita. Udin mengukur panjang pita 7 meter 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Penyelesaiannya yaitu kita perlu mengubah dulu meter menjadi cm. Maka 7 kita kalikan dengan 100. Maka 7 dikali 100 cm ditambah 30 cm sama dengan 700 cm ditambah 30 cm sama dengan 730 cm. Untuk menambah ingatan kita tentang tangga satuan panjang, maka
Kita perlu menghafal sebuah lagu naik-naik hingga satuan. Lagunya seperti ini. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Jika turun kali 10, naik bagi 10. Jika turun kali 10, naik bagi 10. Ya, sekarang kita akan mempelajari Pancasila. Apakah kalian tahu apa lambang sila ketiga Pancasila? Ya, betul. Lambang sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Mari kita amati gambar ini. Ya, ini adalah gambar pohon beringin, yaitu lambang sila ketiga Pancasila. Pernahkah kalian melihat pohon beringin secara langsung? Pohon beringin memiliki banyak kelebihan. Akar pohon beringin sangat kuat karena menjalar ke tanah dan sekitarnya. Batang dan pohon sangat kokoh. Daun-daun pohon beringin begitu lembut, sehingga dapat dijadikan tempat berteduh. Nah, keberadaan pohon beringin itu sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Pohon beringin menghasilkan oksigen yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia juga dapat memanfaatkan pohon beringin sebagai tempat untuk berteduh. Kelebihan dan manfaat pohon beringin tersebut merupakan alasan mengapa pohon beringin dijadikan simbol sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia juga sangat cocok dengan kelebihan yang dimiliki pohon beringin. Manfaat-manfaat pohon beringin juga sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila. Daun yang rimbun, batang yang kokoh, dan akar yang kuat dan menjalar ke dalam tanah di sekitarnya. Selain kelebihan dan manfaatnya, bagian-bagian dari pohon beringin juga melambangkan makna-makna tertentu. Makna-makna tersebut memiliki hubungan dengan bangsa Indonesia dan bunyi sila ketiga Pancasila. Berikut makna-makna yang terkandung dalam pohon beringin. Yang pertama, akar yang menjalar melambangkan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Batang yang kokoh dan daun yang lebat melambangkan sifat menaungi dan melindungi. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia yang menaungi seluruh rakyatnya yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Setelah memahami makna simbol sila ketiga Pancasila, kita juga harus mengetahui sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila tersebut. Berikut beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, merasa bangga bertanah air Indonesia. Yang kelima, mewujudkan persatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan berkeluarga, bernegara, maupun bermasyarakat. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dapat tercipta. Nah, itulah tadi beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, setelah video ini berakhir, silahkan kerjakan latihan soal yang terdapat dalam link Wordwall yang sudah Ibu kirimkan. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.